Jadi gini logikanya, kalau Iya. mau mancing nih, mau Ah, mancing di laut sama di empang, beda kan? betul. Pernah mancing kan? Enggak, saya kurang suka Kurang mancing Pak. suka. Kenapa kurang suka mancing? Karena ini ya, Apa nggak ya? maju hidupnya ya. Iya, orang mancing itu katanya nggak maju. Iya. Kalau maju nyemplung Pak. Eh, Jadi gini, kalau misalnya mancing di empang nih, Iya, berarti kan pancingannya nggak perlu yang keren dong. betul, Bener nggak sih? betul. Mancing di empang nggak perlu keren. Tapi kalau mancing di laut, pancingan empang kuat nggak sama ikannya? Ke bawah mau? Iya, Ke bawah iya, nggak? betul. Iya, iya. Iya, Hospitality lah ya. hospitality ya. Karena pekerjaan hospitality seperti jasa itu sampai saat ini belum ya mayoritas belum bisa tergantikan oleh AI. Iya Kalau sebenarnya. kalau Ah, misalnya jaga anak sama AI gimana? iya, betul, betul, betul. Mau melayani kopi, mau Hmm, ngorder bingung mau pakai AI ya kan sih? iya. Mau bikin anak sama AI gimana Nah, coba? itu jasa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cangkir, berbincang dan berpikir. Pada hari ini eh, saya telah kedatangan seorang tamu, seorang legend di dunia pekerjaan di luar negeri, bekerja di luar negeri. Beliau merupakan instruktur juga di dunia pelatihan, dan apa pengalaman beliau yang menarik. Pastinya banyak hal-hal menarik dari beliau yang harus kita kupas tuntas. Perkenalkan, di depan saya sudah hadir Bapak Dian ya Pak. Iya, Sehat Pak, gimana Mas Edi. kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak Alhamdulillah. Dian Permana. Ya betul. Iya, Dian, Bapak, Mas, AA, Akang, bebas. oh iya ya, beliau juga aktivis Sunda ya. dari bahasanya bahasa apa, dari logatnya Sunda pisan gitu. Dan pada hari ini kami Puncak Hotel Institute juga mendatangkan beliau karena banyak pengalaman tentunya dari beliau yang apa ya, memotivasi kita untuk menjadi semakin berkembang di dunia industri pekerja. Nah, gimana, sehat Pak kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Udah, So good. udah lama di Indonesia Pak? Saya pulang baru 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 ya. bulan di Indonesia karena saya pulang November kemarin kan November. Oh, November baru pulang ke Indonesia 3 bulan. Dengan apa? Cuti apa atau gimana? Saat ini saya lagi cuti liburan. Oh, cuti melahirkan. Liburan. Cuti liburan. Cuti liburan karena saya Iya, ada keperluan keluarga juga. iya, iya. Ada hal yang harus diurus di sini ya udah jadi saya cuti dulu lah. Oke, Lagian oke. juga kan sekarang bulan Ramadan, bulan Lebaran. Sudah 2 tahun nggak Lebaran di rumah, jadi ya saatnya Lebaran di rumah lah tahun ini. Iya, iya, iya. Saya juga sama Pak. Malahan saya udah hampir 4 tahun saya 4 nggak, tahun? ya nggak, 4 tahun saya nggak tidur di rumah Pak. Oh Di kamar aja. kamar. Jadi Benar itu. selama bekerja di luar negeri itu di mana Pak sebenarnya Pak? Bekerja di luar negeri nih? Iya. Di mana? Sebenarnya Di negara mana gitu? negara mana ya? Sebenarnya kalau dirunut dari mulai pertama awal karir sih sebenarnya tahun 2009 saya start. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi saya startnya di kapal pesiar dulu. Oh, ya di kapal pesiar Kapal dulu. pesiar, lanjut ke darat, baik lagi ke kapal pesiar, lanjut ke darat lagi kayak gitulah. On and off. Jadi tidak yang di darat terus gitu. Jadi saya ada mix. Jadi karirnya mix, ada yang di kapal pesiar, ada di hotel, ada di restoran gitu. Iya, 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 iya. Dan di Bandung pun aku pernah sih, cuman memang hitungannya nggak lama. Jadi kebanyakan di luar negeri. Sebenarnya kerja di luar negeri bagi saya bukan berarti orang yang hebat, tapi kalah persaingan aja di dalam negeri. Oh iya. Oke, oke. Di mana dulu Pak? Di negara mana? Pertama sih saya di kapal ya pasti. Kalau kapal kan tidak spesifik negara ya. Oh, tapi betul, betul, lebih betul. kepada benua Amerika sih. Benua Amerika. Iya. Amerikanya lebih ke kayak Alaska. Oh gitu. iya, iya. Terus Pasifik kayak misalnya Caribbean gitu. Kayak Oh gitu.
iya, iya, iya. Pernah ketemu bajak laut, Pak? Pernah ada kejadian pernah. Pernah, tapi bajak lautnya versi modern gitu. Iya, iya, Tapi iya. ini cerita fake ya. Jadi Iya. kalau misalnya ada kapal pesiar yang around the world, terus dia di perairan yang melintasi benua Afrika, Iya, iya, nah iya. itu bajak laut dari Somalia itu ada Somalia ya. datang. Ya itu kan benar sih. terkenal itu kan Somalia. Somalia. Gitu. Ya, Tapi pernah melintasi ke sana pernah, Pak? Pernah benua Afrika pernah. Tapi aman-aman aja ya. Aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman. Nah, ini sebenarnya untuk basic pendidikan nih atau keahlian sendiri untuk bisa bekerja di kapal pesiar itu apa sih Pak sebenarnya, Pak? Basic pendidikan ya. Iya. Sebenarnya tergantung nih minatnya apa. Soalnya pekerjaan di kapal pesiar bidangnya banyak. Mau bidang kitchen atau dapur, ada Iya. bidang restoran tuh bisa jadi waiter, bisa jadi FB attendant, bisa jadi buffet runner. Terus belum lagi di bawahnya tuh ada messman atau enggak crew mess. Jadi orang yang melayani kru gitu. Ada lagi. Iya. Terus ada di bidang housekeepingnya, ada di housekeeper, room boy, terus ada di assistant housekeeper, ada di public area attendant, banyak gitu. Iya. Ada di bidang entertain, ada fotografer, banyak di kapal gitu. Jadi istilahnya basic education-nya lumayan beragam sih, tergantung minat yang mana gitu. Tapi basically di bidang perhotelan mayoritasnya. Oh, di bidang perhotelan. Itu untuk pelayanannya mungkin ya. Pelayanan yang di kapal pesiar. Beda lagi dengan bagian engine kayak begitu, itu beda lagi krunya apa? Beda lagi. Jadi ada dua sih sebenarnya. Jadi kapal perlayaran tuh ada dua. Ada kapal penumpang sama ada kapal kargo. Dalam artian kalau kapal penumpang lebih cenderung ke perhotelan karena kapal pesiar cruise ship, kapal terapung, hotel terapung. Jadi nah hotel tapi terapung. Jadi pegawainya minimal basic education-nya hotel gitu. Tapi kalau kayak kargo, kayak kapal kru, kapal tongkang, keahlian hotel nggak diperlukan. Iya. Oh, kapal kargo itu seperti yang evergreen gitu kan ya. Nah, evergreen, apalagi yang tahu? Itu doang sih. Kalau misalkan kapal pesiar itu apa, Pak? Kapal pesiar? Oh, yang terkenal itu di dunia. Wah, kapal pesiar sekarang banyak sih, banyak. Tapi ada beberapa. Jadi kapal pesiar banyak, tapi ada holding grupnya. Kayak misalnya let's say Royal Caribbean Group, dia membawahi kayak misalnya Azamara, Icon of the Sea kan. Nah, itu tuh kan nama kapalnya. Oh iya, itu nama kapalnya. Nama kapalnya, tapi nama perusahaannya tuh di bawah Royal Caribbean banyak juga gitu. Oh, terus Carnival tuh kan kapal nih. Iya. Dia di bawah perusahaan Carnival tuh ada juga, ada Princess, ada P&O. Jadi ada lagi perusahaannya, banyak lagi. Kawan Amerika gitu. Terus di Viking ada lagi, di Virgin sekarang, di Disney, wah banyak lah perusahaan kapal pesiar. Kayaknya kalau dihitung satu-satu sih kayaknya bisa puluhan lah. Iya. Kalau Bapak sendiri sebenarnya di kapal pesiar itu bagian apa, Pak? Saya di bagian food and beverage service. Oh iya. Jadi bergerak di bidang pelayanan langsung ke tamu, the front of the house. Oke. Waiter lah. Waiter. Kalau bahasa sopannya tuh ini kacung lah. Iya. Kacung atau enggak ya kalau bahasa lebih sopannya jongos lah. Jongos on board. Nah, untuk kerja di kapal pesiar nih, Pak, otomatis kan banyak keluar negeri kan, keluar dari Indonesia. Itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, Pak? Apakah kita memerlukan visa kah atau paspor ya? Itu ya ada dua sih, ada skill sama ada dokumen gitu. Iya. Sebenarnya yang penting sih dokumen tuh kedua lah. Yang penting tuh lebih kepada self improvement-nya. Jadi gini logikanya. Kalau mau mancing nih, mau mancing di laut sama di empang, beda kan? Betul. Pernah mancing kan? Enggak, saya kurang suka mancing banget. Kenapa kurang suka mancing? Karena ini ya, nggak maju hidupnya ya? Iya, orang mancing itu katanya nggak maju. Kalau maju nyemplung, Pak. Jadi gini, kalau misalnya mancing di empang nih, berarti kan pancingannya nggak perlu yang keren dong. Betul. Bener nggak sih? Mancing di empang nggak perlu keren. Tapi kalau mancing di laut, pancingan empang kuat nggak sama ikannya? Ke bawah muat.
Iya, Kebawa iya, nggak? betul. Iya, iya, Ya iya. nggak sih? Jadi istilahnya kalau kita nyari uang di negara Indonesia sama di luar Hmm. luar sama kayak, wah berarti kalau ke kapal pesiar berarti kita mau mancing di laut nih. Iya. Apa yang diperlukan? Oh Hmm. jujurnya atau enggak pancingannya harus kuat. Oh, iya, Pancingan iya. tuh berarti skill, Jadi ini lagi berbicara mental, analogi nih ya. analogi, Iya, analogi iya. dulu. Jadi kalau misalnya mau ingin kerja ke kapal pesiar berarti analogi kan seperti itu. Oh berarti ingin mancing di laut, oh berarti kemampuannya harus tebal nih, bahasa Inggrisnya, mentalnya, fisiknya. Karena kerja di kapal pesiar physically demanding. Dalam artian fisik tuh benar-benar diporsir, Iya, iya, iya. diporsir, capek banget lah. Nah ini barusan Bapak ngomongin fisik nih. Saya dengar rumor-rumor, ya, ini nggak tahu benar. Katanya kalau ada kru yang meninggal di atas kapal pesiar itu dibuang ke laut, bener nggak Pak? Dibuang ke laut ya? Iya. Setahu saya nih, correction lah kalau salah. Cuman Iya. sebenarnya kalau ada kru yang meninggal, pasti ada konfirmasi ke keluarga. Iya, iya, iya. Terus misalnya mau digimana ini? Apa mau dipulangin dengan biayanya seperti ini atau enggak? Ya misalnya dibuang ke laut atau gimana. Cuman rata-rata sih di bawah. Nanti misalnya gini, dia meninggal di laut nih. Aku pernah sih pas waktu di kapal apa ya, ada kru yang meninggal. Iya, iya. Nah sih, ya ada tempat jenazahnya, ada tempat emang disediain gitu. juga. Terus nanti pas kita di port yang paling dekat, dibawa ke rumah sakit, dimandiin semuanya, ya udah dikirim pulang. Oh iya, iya. Jenazahnya. Jadi rumor-rumor katanya kru yang bekerja di kapal pesiar itu dibuang ke laut kalau meninggal itu bohong, Pak ya? Nggak ada. Bohong. Itu urusan yang meninggal itu sangat respect kok. Iya, iya, iya. Selama Bapak bekerja di kapal pesiarnya apa nih Pak suka dukanya Pak? Suka dukanya ya? Iya. Aduh, lupa, kebanyakan mungkin. Kebanyakan sukanya, kebanyakan dukanya Pak? Balance. Tapi kebanyakannya sih duka sih. Kalau kapal pesiar ya, duka ya. Iya, iya, iya. Duka kumaha tah? Ya maksudnya duka gimana Pak? Dukanya gini loh. Dukanya tuh pertama ya, tergantung orang ya. Kalau misalnya kamu apa mungkin jauh dari keluarga atau gimana? Jauh dari keluarga mungkin. Terus kayak gini lah. Kamu mengunjungi tempat-tempat yang indah. Misalnya waktu kecil kamu ngelihat wah Menara Eiffel, Nondi, kota-kota Amsterdam indahnya. Masjidil Haram, ya kan. Kadinya tapi lamun kadinya. Cuman masalahnya pas di kapal pesiar kita cuman tidak sama keluarga, sendiri doang menikmati pemandangannya. Jadi indah tapi semu gitu asik. Jadi tidak bisa berbagi kebahagiaan. Nah, ya. Mungkin happiness only real when we share. Wih, keras. Jadi kalau dukanya sih lebih ke apa ya? Banyaknya senang-senang yang kayak yang tidak yang gimana gitu. Kayak bisa belanja, jalan-jalan kan senang. Tapi basically di balik kesenangan itu kadang ya harus kerja lagi. Jadi ke Amsterdam bukan buat liburan tapi kerja gitu. Tapi kalau senangnya sih pas mau pulang, pas gajinya masuk rekening, pas teman-temannya pada baik kayak gitu sih. Kalau pulang ke keluarga sendiri itu biasanya berapa lama Pak? Kalau pas di kapal pesiar tuh, kan nggak mungkin kan kapal pesiar itu di tengah laut terus pasti bukan mendarat ya kalau kapal apa ya? Bersandar lah apa ya? Berlabuh. Itu berapa setahun sekali atau 6 bulan sekali? Sebenarnya gini, kapal pesiar itu metodenya adalah dia tuh punya pelabuhan sendiri. Oh jadi iya. Tidak yang ngacak. Jadi punya dermaga sendiri. Jadi misalnya gini, kamu ke kapal siapa? Let's say Icon of the Seas. Icon of the Seas itu posisinya di mana? Di Miami. Dia punya home base-nya ya di Miami dia. Iya. Terus belayar kemana? Oh dia belayar ke Kepulauan Karibian selama 5 hari. 5 hari dia ke Pulau Karibian, dia balik lagi ke situ. Oh, jadi nggak PP gitu? Berbulan-bulan, dia PP juga, cuman balik lagi bolak-balik, tapi tetap dia akan singgah di Miami itu. Terus misalnya 3 bulan cruise-nya Miami Caribbean. Nah, bulan keempatnya dia pindah ke Eropa. Jadi kayak gitu. Iya. Bisa diprediksi lah gitu. Oh, bulan ini kita sampai bulan April mau ke Caribbean, ya udah di Caribbean aja 3 bulan pulang pergi. Jadi seminggu
ini pulang lagi ngangkut tamu baru, Iya. pulangin lagi ngangkut tamu baru kayak gitu. Oh. Jadi kalau ke Karibian terus kalau bagian ke Eropa pindah lagi ke Eropa. Ya pindah lagi di portnya Eropa. Iya. Misal Barcelona nih, Iya. Barcelona keliling ke misalnya Italia atau Kroasia, nanti pulangnya ke Barcelona, Iya. angkut tamu lagi. Cuman maksimal rata-rata kontrak itu 8 bulan sih. 8 Sekarang bulan. ada yang 4 bulan malah. Oh iya 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 iya. 8 bulan, 4 bulan gitu. Jadi ya itu. Jadi bekerja di kapal pesiar itu bisa dibilang nomaden Pak ya, nomaden, iya. pindah-pindah gitu, tapi Pindah-pindah. terstruktur mungkin ya, ada agendanya, ada apa Iya ya. ada, bisa dibilang kapal tuh itinerary, jadi jadwal kapal gitu. Iya. Dia bulan ini kemana, terus bulan depan kemana, Iya iya. sampai akhir desember, dan mengikuti pola cuaca. Oh pelajaran. Kayak misalnya lagi musim dingin nih, dia nggak akan mungkin ke Eropa, dia pasti ke Karibian gitu. Karena di Karibian musimnya panas. Iya 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 iya. Kayak gitu. Nah, jadi Pak Dian ini pengalamannya untuk bekerja di luar itu sangat banyak ya. Kebetulan saya juga Oh pernah juga di luar. pernah bekerja juga di. Lebih tepatnya di mana? Saya dulu 2014 Pak. Di 2014 saya mengirim proposal ke Mercedes-Benz di Stuttgart. Untuk pengembangan mesin-mesin baru Pak. Mesin-mesin baru. Mesin-mesin baru. Ternyata kebetulan proposal saya diterima Pak. Lewat email, akomodasi, ongkos segala macamnya ditanggung Mercedes-Benz Pak. Saya berangkat ke sana terbang untuk melakukan riset lanjutan dan juga praktek pengembangan engine tersebut. Orang-orang ya? di Stuttgart, orang-orang di sana seneng Pak karena berhasil nih. Saya bisa mengembangkan mesin besar Mercedes-Benz itu, tapi tetap efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dan juga yang pastinya ramah lingkungan. Iya. Nah, tapi itu kemampuan bahasa Jerman juga dituntut ya? Bahasa Inggris sih, lebih ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena penggunaannya lebih ke internasional lah. Internasional. Iya. Nah, itu saya bahkan sempat dipromosikan untuk menjadi skate setter namanya Pak. Apa tuh? Kalau di Indonesia itu sekelas supervisor lah, pengawas. Skate setter ya? Skate setter namanya. Pengawas supervisor. Nah itu sayangnya ketika saya pas mau diangkat, alarm di HP saya bunyi Pak. Nggak taunya saya cuma mimpi guys. Sebenarnya agak ragu sih, cuma dengerin aja nih sampai. Padahal gajinya besar itu dijanjikan Pak. Besar, ya. Kalau dikonversi ke rupiah itu bisa 714 juta Pak. Kenapa nggak matiin, lanjutin lagi? Justru itu susah Pak. Kembaliin momen yang indah yang udah terulang itu susah takutnya Pak. Bukan ke Stuttgart ya mimpinya. Iya. Pokoknya. Iya betul. Ya Allah. Aduh sayangnya. Iya Pak. Subhanallah sekali itu. Mimpi yang begitu bisa. Yang susah terulang. Dan akhirnya saya kembali ke kenyataan bahwa sebenarnya saya itu reality bites ya. Iya, tetap aja miskin. Nah, balik lagi Pak ke peluang untuk kerja di kapal pesiar ini ataupun mungkin peluang untuk kerja di luar negeri. Di Indonesia ini kan sekarang banyak ya Pak peminat untuk kerja di luar karena mungkin dilihat dari peluang kerjanya pun di Indonesia kan lapangan pekerjaan sulit nih Pak. Kita nggak bisa tutup mata lah bahwa banyak pengangguran meningkat, terus juga akhir-akhir ini ada juga hashtag kabur aja dulu. Nah ini sebenarnya seberapa besar sih peluang orang-orang Indonesia atau anak muda Indonesia ini untuk bekerja di kapal pesiar ataupun bekerja di luar negeri? Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya yang udah bekerja di kapal pesiar di luar negeri, justru orang Indonesia tuh sebenarnya orangnya, misalnya tipikal orangnya memang ini ya keren gitu istilahnya. Kalau untuk bersaing dengan orang luar negeri atau Eropa atau Asia, saya kira Indonesia masih the best sih, masih dibilang bisa bersaing, malah bisa lebih unggul gitu dari Thailand, dari Filipina, dari Jepang sekalipun gitu, atau you name it lah, kayak daerah Amerika Selatan yang pada miskin-miskin juga. Iya. Menurut saya orang Indonesia jauh lebih bagus lah secara attitude, secara kemampuan bahasa juga mungkin kalau yang pinternya. Tapi kelemahan kita cuma satu, di bahasa.
Oh, di di bahasa. bahasanya. Kita lemah di bahasa, tapi untuk let's say etos kerja, patuh pada atasan, terus semangat kerjanya, Indonesia still one of the best people on market gitu. Iya, iya, To be iya. honest, jadi Indonesia masih jadi terus dibutuhin. Iya. New Zealand, orang Jepang coba, negara Jepang sekarang pengennya orang mana? Indonesia. Orang Korea Jepang ya. Selatan Hmm. nge-hire orang mana? Indonesia. Oh iya. Kapal iya. pesiar Indonesia. Orang Arab, Arab Saudi, Middle East, dia Indonesia. Jadi Indonesia market pasar yang sangat-sangat bagus gitu. Iya. Karena iya. Indonesia itu kombinasi loh. Dia punya budaya timur yang tidak dimiliki orang lain gitu. Budaya Iya, timur iya. tuh budaya sopan, Iya. tidak enakan. Hmm. Cuman ya itu tadi pertanyaan lupa apa? Iya, peluang. Peluangnya sangat banyak, sangat beragam. Pokoknya jangan pernah khawatir, peluang kerja banyak asal kitanya dibekali dengan skill. Iya, iya. Peluangnya gini, kita bisa mencari di BP2 TKI ada, Iya. kita bisa mencari di agen-agen kapal pesiar ada. Iya, iya, iya. Apalagi banyak sih. Iya, iya. Even kuliahan pun yang di bidang bukan perhotelan juga banyak. Nah, terus pertanyaan saya selanjutnya ini ada solusi nggak kira-kira? Ini orang skillnya bagus nih, bahasanya juga bagus, dari attitude-nya, manner-nya juga keren lah. Tapi dia terbentur dengan masalah biaya. Nah, ini gimana solusinya, Pak? Banyak sekali orang-orang seperti itu yang udah pengen kerja di luar negeri, dia punya skill, punya kemampuan, punya segalanya lah, tetapi biaya yang tidak mendukung. Tapi gini, kita bicara dulu mindset. Iya, iya. Tidak, mindset itu jangan pengen gratis mulu. Jangan misalnya gitu, misalnya kerja, aduh, biayanya mahal, enggak deh. Jadi ada mindset yang harus diluruskan di sini. Iya, iya. Jadi istilahnya maksud biaya tuh biaya apa nih, gitu kan? Kalau misalnya bikin paspor, bikin dokumen, ya itu memang diperlukan gitu. Iya, istilahnya iya, ya nggak sih? iya. Jadi kita perlu bayar itu misalnya. Terus kalau ada pelatihan-pelatihan, ya memang itu sebagian dari invest. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, wah nggak punya biaya, pasti ada jalan sih. Pasti ada jalan dalam artian apa ya? Mungkin jalur tercepatnya kalau misalnya memang nggak punya uang banget, berarti kerja dulu di Indo, terus nabung dikit-dikit sambil proses untuk ke luar negeri gitu. Saya yakin kalau niatnya memang tekun, kekumpul juga uangnya, tembus sih. Dan harus diingat tidak mahal sebenarnya. Tidak mahal, Pak. Kalau jalurnya tepat. Iya. Jadi jangan berpikir kapal berapa 30 juta. Nah, itu mindset juga tuh. Sebenarnya kapal ada yang gratis kok. Oh gitu. Iya. Ke luar negeri juga bisa yang gratis. Asli. Jadi tergantung mindset dulu. Jadi kalau misalnya mau perang dengan tiba-tiba nggak punya uang, udah kalah duluan mindset. Iya, betul. Kayak jadi gitu kalah sebelum bertanding tuh. Lebih baik ya berusaha dulu gitu. Kayak nggak punya uang, ya udah gue kerja dulu deh di sini ngumpulin. Tapi kalau sekarang sih kita fair-fairan aja ya. Iya. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri pun tetap kayaknya butuh. Iya, benar guys. Jadi emang ke pabrik juga sama sekarang. Iya kan? Sekarang kan lagi ada fenomena hebat di Indonesia itu, Pak. Apa tuh? Bayar. Oh, iya benar. Oh itu. Bahkan jadi polisi pun harus bayar, guys. Oh iya. Saya dipotong premi kalau ini. Saya nggak ikutan. Kalau itu saya nggak ikutan. Jadi ya gimana dong? Sekarang kan udah kayak gini ya. Bukan berarti nyogok ya itu, tapi lebih kepada nyuap. Lebih kepada apa ya? Bukan polisi itu ya tadi. Iya. Saya gitu. Iya. Kalau misalnya bayar kayak mungkin tiketnya bayar, ya memang bayar tiketnya gitu. Ya gimana lagi gitu. Iya betul. Karena sulit juga ya, kita kalau mau mancing ikan pun harus bawa umpannya. Umpan bayar beli nggak? Beli, iya itu dia.
dari mungkin dari ikan-ikan kecil dipakai umpan lagi akan mendapatkan ikan yang lebih besar. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, luruskan niat pasti ada jalan. Iya, iya. Nah, ini untuk bekerja di luar negeri itu kan seperti yang tadi Bapak bilang butuh skill, Pak ya. Skill ya. Nah, di Indonesia ini ada program beasiswa yang pemerintah keluarkan yaitu program Kartu Prakerja. Kartu prakerja. Ya, di mana masyarakat Indonesia ini punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, Pak. Mendapatkan pelatihan ya yang dibiayai oleh pemerintah, dapat beasiswa lah. Nah, untuk bisa bekerja ke luar negeri seperti Bapak ini sebaiknya pelatihan apa yang diambil oleh calon-calon penerima kartu prakerja ini, Pak? Jika ingin bekerja di luar negeri. Klasifikasinya bisa ke gender nih. Misalnya kita ngomongin gender apa dulu nih? Perempuan apa laki-laki? Oh iya. Kalau misalnya perempuan, mungkin pelatihan prakerjanya bisa dibilang babysitter. Ada nggak sih babysitter? Kayak asisten rumah tangga atau enggak petugas kebersihan atau enggak childcare ya gitu lah. Atau enggak perawat dapetnya enggak ya? Ya perawat atau enggak hairdresser. Kayaknya prakerja ada apa ya semua ya pelatihan. Ada apa dari mulai engineering semua ada lah kalau di prakerja itu. Nah, sepertinya kalau misalnya perempuan nih ya, lulusan perempuan ngambil yang bidang jasa seperti ya babysitter, childcare, perawat, kalau enggak reception mungkin. Dan kalau cowok misalnya di bidang housekeeping. Oh iya. Kalau cewek di bidang housekeeping. Di bidang kitchen mungkin, kitchen atau enggak ya di bidang kitchen. Dapur maksudnya. Oh, dapur. Di dapur misalnya. Jadi tata boga lah gitu. Dan di bidang pelayanan seperti waiter, waitress juga hospitality lah. Karena pekerjaan hospitality seperti jasa itu sampai saat ini mayoritas belum bisa tergantikan oleh AI. Iya sih benarnya. Kalau misalnya jaga anak sama AI gimana? Iya betul. Mau melayani kopi, mau order bingung mau pakai AI ya kan sih? Iya. Mau bikin anak sama AI gimana coba? Itu jasa apa? Udah guys, saya dilanjut itu bahaya. Gitu. Jadi ya masih bisa inilah, bisa terus berkembang karena ini AI segimana canggih pun tidak bisa menggantikan personal touch manusia. Betul. Kalau pelatihan bahasa itu penting nggak, Pak? Pelatihan bahasa ya, tidak ada kata terlambat sih. Iya. Tidak ada kata terlambat. Tapi kalau pekerja ada ya, prakerja. Prakerja ada kebetulan ada bahasa Inggris, bahasa Jepang. Yang saya sarankan sih sebenarnya menguasai 3 bahasa. Kalau bahasa Inggris tuh kayak standar. Iya. Jadi daya jualnya kurang gitu. Tapi kalau misalnya nambah bahasa Arab, bahasa Jerman, nah lumayan. Meskipun keahlian kita minim, tapi kemampuan bahasanya 3 aja, insya Allah. Kebetulan kalau menguasai bahasa 3 juga ya. Bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa kalbu. Bisa juga itu. Iya. Kalau bahasa Inggris saya, jujur saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti apa malas untuk mengerti. Kalau misalkan lihat percakapan gitu, saya tahu maksudnya orang itu ngomong apa gitu maksudnya. Cuman kalau saya mau berbicara ke orang atau itu nggak bisa siapa itu. Nggak bisa ya. Kalau bahasa apa dong yang selain bahasa Inggris yang suka? Bahasa Indonesia paling, bahasa Sunda. Hari maneh. Tapi sebenarnya ya bahasa Inggris perlu sih. Untuk saat ini ya. Saat ini perlu gitu karena ya semakin ini kita nanti tergerus sama yang ini. Iya. Jadi kita nggak bisa bersaing. Semakin salah kalah saing kita ya, Pak ya. Tapi nggak apa-apa sih bahasa Inggris nggak bisa, tapi ada skill yang bisa menggantikan itu, misalnya jago komputer gitu. Iya, saya komputer juga nggak bisa, Pak. Terus misalnya jago mesin. Saya juga nggak bisa, Pak. Napas dulu. Saya dikasih nyawa hidup pun juga kayaknya udah bersyukur ya. Sebenarnya intinya
eh, bahasa itu modal. Ini ada satu cerita nih, saya di luar negeri ya. Iya, iya, iya. Bahasa itu sebenarnya bisa menolong kita. Mungkin faktor kedua lah setelah pertolongan dari Allah, benar nggak sih? Iya, betul, Nah, betul. faktor bahasa pun bisa menolong. Jadi misalnya gini, saya pernah waktu itu di Kanada 2012 lah. Saya nganggur di Kanada, di negeri orang, saya Iya, nganggur. iya. Terus Serem ya. saya bingung, aduh mau kerja kemana? Kanada gitu kan, Iya. bukan Indonesia, ngobrol sama siapa? Bawa lamaran, masuk ke coffee shop gitu kan, ngobrol, Hmm. ngobrol. Terus bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris mau bagus, butuh apa? Butuh kerja di sini. Oh itu. Saya belum bisa ini. Gampang katanya. Yang penting kamu ngerti bahasa. Sesimpel itu. Ternyata gitu. Terus aku ngelamar, terus bawa lamaran lagi ke restoran lagi. Ternyata banyak yang membutuhkan. Ternyata semudah ini. Semudah itu. Kalau punya kemampuan bahasa yang Betul. baik, gitu. Itu di Kanada, Pak. Kanada. Beda lagi kalau di plus 62. Plus 62. Negara mana itu kalau boleh tahu? Itu apa? Ya kita sebut aja lah ya, Indonesia lah. Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan apa ya, persyaratan pengen kerja itu Pak aneh-aneh Pak. Apa contohnya? Iya, misalkan pengalaman kerja minimal 25 tahun. 25 tahun. Batas usia 26 tahun. Nah, ini kan udah nggak masuk akal itu Pak. Udah parah itu ya. Udah parah. Terus ada berpenampilan menarik nggak? Iya, tinggi badan juga diukur ya. Nah itu sendiri ya yang jadi ada hashtag kabur aja dulu, itu termasuk itu karena di luar negeri tidak ada istilahnya penampilan nomor berapa, yang penting kemampuan berbahasa sama kalau bahasa Jerman mah ada kadaek, ternyata ayat kadaek jalan gitu. Oh bahkan ini nih Pak, ini benar-benar ini kejadian nyata ya di salah satu produk. Ini nggak mimpi lagi ini. Benar ini benar. Di produk makanan ada produk yang udah besar lah. Apa namanya? Wah nggak usah disebut lah, gak enak. Nggak enak ya. Ketika pas mau masuk itu pH kelembaban kulit diperiksa Pak. Oh parah ya. Itu luar biasa. Kata saya ini mau kerja atau mau apa gitu. Sampai pH kelembaban kulit itu diperiksa. Diperiksa gitu. Pak. Itu tujuannya buat apa? Udah tahu saya, belum mengerti sampai sekarang. Belum mengerti sampai sekarang itu tujuannya buat apa. Di mana tuh? Di negara mana? Di kita, negara tercinta ini Pak. Gitu. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Ini saya tahu sendiri. Saya bahkan punya skill, saya kan punya sertifikasi untuk mengemudikan forklift Pak. Forklift, benar itu penting tuh di luar negeri. Iya. Sertifikat. Ada punya. Terus? Punya sertifikasi pengemudikan forklift. Terus saya juga lama di pergudangan Pak, di pergudangan. Nah, kebetulan adalah lowongan pekerjaan di bidang itu. Di bidang itu. Mencoba melamar. Ternyata ada persyaratan lain. Iya, dari tes segala ini itu saya lulus Pak. Lulus. Yang tidak lulus itu uangnya. Ternyata harus bayar ke HRD, mintanya 25 juta. Coba. Tidak usah di-spill lah pabriknya ya. Gak usah lah, nggak enak. Karena ini udah besar namanya. Mungkin oknum ya yang bermain. Kalau misalkan. Kita bilangnya oknum aja lah ya. Iya, kalau yang di atasnya nggak mungkin lah. Seperti itu ya. Yang paling kalau di atasnya magerin laut. Kalau oknumnya kan cuman bermain di bidang ini. Iya. Pinggir jurang ya. Ya kalau HRD-nya kan itu minta-minta ke calon pekerja. Kalau yang punyanya mungkin ya magerin laut tadi. Jadi ya gimana ya? Ya itu istilahnya berarti di sini nggak cocok nih, harus ada uang, berarti ya kemampuan bahasa. Iya. Benar nggak sih? Sertifikat forklift udah ada, pergudangan udah komplit. Peluang ke Slovenia, Slovakia, Hungari, itu semua dibutuhin. Tapi kalau umur saya Pak yang udah mau sekarang umur saya 35 nih, masih berapa tahun yang lalu itu? Di mana? Berapa tahun yang lalu? Sekarang 35. Iya. 35 itu berapa tahun yang lalu? Astagfirullahaladzim, sekarang Pak, sekarang 35 Pak. Sekarang saya 35 Pak. Oh gitu. Masih ada peluang nggak Pak? Justru sekarang tuh ke luar negeri itu sebenarnya
jangan takut dulu umur, karena maksimal 45. Oh, masih 45. Masih ada kesempatan lah gitu. Iya, iya, iya. Jadi iya. justru sertifikat forklift, pernah bekerja di gudang, wah itu santapan lezat buat negara-negara kayak Hungaria, Rumania, Kroasia itu. Seriusan, Pak? Asli banyak itu, tapi ya setidaknya bahasa, baik ke bahasa, kemampuan bahasa Inggrisnya. Iya, Gitu. iya. Sebenarnya kalau kerja mah bisa-bisa aja, cuman takutnya ada instruksi yang berbahasa Inggris agak loading dikit gitu. Iya, Jadi iya. dianggapnya lu nggak bisa kerja dong. Iya, iya. Pengalaman lu ini bisa. Nah itu tadi. Jadi harus selaras bahwa kemampuan tambah bahasa Inggris. Oke, oke. Nah, itu jadi masukannya apa atau apa kiat-kiat untuk bekerja di luar negeri dari seorang ekspertis ya, pada hari ini. Nah, ini terakhir nih, Pak. Oh, Terakhir. terakhir 100 lagi lah pertanyaan. Capek lah, Pak. Ya, ini terakhir nih. Untuk menghindari agen-agen palsu nih yang agen-agen palsu. Yang katanya bisa ngeberangkatin kita kemana-kemana. Untuk menghindari penipuan lah. Gimana nih? Sebenarnya gampang sih. Gampang sekarang kan udah ada internet atau Google gitu. Istilahnya agen-agen kapal pesiar juga udah banyak gitu. Pokoknya gini, indikasinya penipuan selalu mengiming-imingi dengan gaji tinggi. Gaji tinggi. Itu indikasinya, tapi belum tentu juga. Tapi tetap ada ke arah situ, dan indikasi keduanya adalah belum apa-apa udah harus bayar. Oh gitu. Ada gitu. Biasanya seperti itu. Jadi dia kalau misalnya posting lowongan, jebredin dulu gaji tingginya. Gitu. Padahal gajinya tidak segitu. Jadi untuk mengetahui itu penipuan atau bukan, sebenarnya cukup gampang ya Pak? 2 indikasi aja. Tiba-tiba di posting lowongannya atau enggak mengiming-iming dengan gaji tinggi. Iya. Terus ya itu tadi belum apa-apa udah disuruh bayar. Iya. Cukup bukan. Ini yang cukup gampang. Tapi kenapa masih banyak yang ketipu juga, Pak? Masih banyak ketipu. Tetap sih ngelihat uang. Iya. Tergiur ya. Tergiur. Kayak misalnya kerja lowongan Australia misalnya. Gaji 1 bulan 65 juta. Wah, keren nih. Terus coba hubungi misalnya. Disitulah kata bermain. Kayak misalnya di iming-iming prosedur inilah. Oh iya. Nah itu yang penting meraup masa dulu dengan memposting gaji yang tinggi. Oh iya. Gajinya harus reasonable dulu, harus masuk akal. Gajinya segini, oke lah gitu. Iya. Sebenarnya misalnya ada peluang nih, let's say kemana ke Rumania, gajinya misalnya 900 euro, gajinya cuma 15 juta. Hajar aja dulu. Iya. Nanti di sana siapa tahu nasib kita bagus, promosi, betul. Tidak langsung gajinya kecil. Bertahap ya. Nah, bertahap dulu. Jadi tidak langsung tergiur dengan gaji tinggi. Jadi segala rupa juga ada jenjang karir ya. Nggak selalu kita itu langsung di atas ya. Kecuali ya seperti itu. Nah, itu tadi masukan yang sangat-sangat luar biasa dari seorang ekspertis yang sudah lama malang melintang di dunia kapal pesiar. Demikian bincang-bincang atau obrolan kita pada hari ini. Dan quote hari ini adalah tidak perlu berlari hanya untuk mencapai tujuan. Karena sekarang udah ada motor dan mobil, ngapain juga lari. Itulah kuat sebenarnya. Terima kasih Sobat Cangkir semua. Balik lagi di Cangkir pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.